Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat semua rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan hidrogeologi dan SPT, dan kali ini kita membahas tentang modul 4A ya, tentang aliran air tanah regional. Modul ini adalah lanjutan dari modul sebelumnya tentang aliran air tanah. Adapun tujuan instruksional dari penyampaian modul ini adalah menginformasikan lingkup aliran air tanah regional, jadi yang bersifat kewilayahan. Kemudian yang kedua tentang beberapa metode dalam penentuan aliran air tanah regional tersebut, ya. Nah, di sini beberapa metode. Yang pertama disebut sebagai metode grafis, di mana metode grafis ini adalah eh, mengilustrasikan suatu gerakan air seperti ini, yaitu ada namanya itu topografi, elevasi apa tanah seperti itu ya, elevasi lahan, dan ada juga yang disebut dengan elevasi tinggi air atau yang disebut sebagai water table. Di sini yang berwarna merah itu adalah elevasi air tanah atau water table, dan yang berwarna putih di atas adalah topografi atau elevasi tanah permukaan. Nah, di sini di bagian topografi itu biasanya ada yang disebut daerah punggungan. Ini punggungan ya, punggung, dan akan dibagi dua punggungan ini. Nanti akan air jatuh ke kiri atau ke kanan, dan juga ada namanya daerah luaran ya, atau discharge. Discharge di sini recharge, sini discharge. Ya, atau lembah. Daerah lembah ini nanti air akan mengumpul di daerah lembah ya, masing-masing titik, masing-masing lembah seperti itu. Oke, di sini kalau kita beri simbol, maka penampang dua dimensi jaring aliran air tanah itu pada media yang homogen dan isotrop ya, dengan batas impermeable di bagian bawah. Jadi bagian bawahnya kita anggap dia tidak bisa dilewati air ya, atau impermeable. Kemudian ada di sini simbol huruf ya, A dan B kita batasi, dan CD. Ini adalah satu wilayah siklus di mana bagian punggungan yang kanan ini ya, sebelah kiri punggung kiri ini, di bagian kanan dari segmen ini adalah punggungan yang mengarah ke suatu lembahan gitu ya, lembah. Jadi punggung ini ke lembah situ. Maka daerah ini disebut sebagai daerah aliran air regional ya, di mana yang diwakilkan dari warna garis putih yang lurus ini, ya. Garis putih yang lurus seperti itu. Nah, garis putih yang lurus ini sebagai aliran air tanah regional. Jadi di sini air masuk dari daerah punggungan dan keluar di daerah lembah. Nah, kemudian nanti akan ada dibatasi dengan ada namanya garis ekopotensial. Garis ekopotensial ini biasanya yang tegak lurus dengan garis aliran air tersebut. Ini juga berlaku untuk yang sebaiknya ya, dan lain sebagainya. Cuma kita akan meninjau segmen yang kita tinjau ini saja. Ini menurut Pak Hubert tahun 1940 ya. Kemudian untuk eh, konsepnya sendiri, jadi recharge area atau daerah punggungan tadi itu disebut sebagai daerah resapan atau recharge area ya. Adalah bagian dari cekungan air tanah di mana aliran air tanah itu menjauh. Jadi menjauhi dari muka air tadi ya, muka air tanah turun ke bawah. Kemudian discharge area atau daerah luaran atau luahan itu adalah bagian dari cekungan air tanah di mana aliran air tanah itu mendekati muka air. Jadi dia akan keluar ya di daerah lembah tadi. Lalu muka air tanah di daerah resapan dalam, muka air tanah di daerah luahan dangkal gitu. Jadi kalau dia
masuk dari resapan akan keluar di luahan dangkal. Kurang lebih seperti itu. Itu metode pertama. Metode kedua itu adalah metode matematik analitik ya. Jadi ini ada rumus dari usulan dari Pak Todd tahun 1963 tentang solusi analitik aliran air tanah ya pada suatu cekungan air tanah di mana ada istilah separation of variable ya. Nah, jadi seperti ini ada muka air tanah bebas di bawah yang terkurung. Nanti airnya akan mengalir seperti ini. Garis ekuipotensialnya ada perbedaan tinggi ya. Ini adalah rumus-rumusnya nanti bisa dipelajari ya. Ini adalah persamaan air tanah. Ini segmen ABCD yang tadi. Ini kondisi boundary ataupun batasan di sisi BC ya. Dan ini sisi AD gitu. Jadi ini BC yang bawah dan AD yang di atas. Lalu nanti ada namanya solusi analitik. Analitik ini suatu persamaannya. Jadi suatu persamaan diferensial itu akan diselesaikan dengan cara seperti ini, garis lurus. Dan dengan topografi yang bergelombang adalah hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah ini kalau kita perhitungkan dalam komputasi komputer maka akan eh, terjadi seperti ini. Jadi gerak apa aliran air tanah regionalnya akan seperti ini ya. Jadi air itu mengalir dari daerah apa namanya punggungan ke lembahan gitu ya, tapi akan mengalir berpola karena ada beberapa cekungan-cekungan kecil ya, jadi akan membentuk pola kurang lebih seperti itu, di mana garis yang lurus ini adalah aliran air tanah atau line force dan garis yang putus-putus itu merupakan garis ekuipotensial yang tegak lurus. Nah, pembagian aliran air tanah menurut TOD 63 itu ada namanya lokal, ada intermediate dan regional. Regional yang kita bahas di awal tadi memang cakupannya cukup luas. Kalau lokal itu sangat kecil. Kemudian di antara dua ini ada namanya tengah-tengah atau intermediate. Nah, ini contohnya kalau air yang regional itu air masuk di sini, nanti keluarnya dalam beberapa ratus tahun atau ribuan tahun baru keluar di sini. Kemudian yang sifat lokal itu hitung hari atau 1 minggu ya. Sedangkan yang intermediate itu adalah yang diantaranya cuma beberapa tahun, gitu, di antara yang panjang sekali dan yang singkat sekali. Seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan aliran air tanah regional, intermediate, dan lokal. Yang garis 2 kilo dengan garis lurus. Lalu yang ketiga adalah metode matematik numerik. Nah ini berkembang kemudian setelah ada komputasi ya. Di mana arah aliran air tanah dipengaruhi oleh adanya topo. Topo ini adalah kontur ya, tinggi, elevasi muka permukaan tanah, dan geologi. Geologi adalah struktur geologinya, apakah ada patahan dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat pengaruh topografi pada aliran air tanah regional itu ya mengalir seperti itu dengan ada ekuipotensial ataupun karena mengalir dengan pengaruh-pengaruh lain ya. Pengaruh-pengaruh lain mungkin karena adanya faktor apa namanya topografi dan juga faktor geologi ya. Ini menurut Pak Fris dan Wispon tahun 67. Nah, kemudian kalau menurut pengaruh geologi sendiri, karena misalkan ada berupa patahan di sini, ya, ada patahan yang mempengaruhi aliran, maka yang tadinya air itu mungkin eh, mulus begitu ya, dia akan berbelok ya, karena adanya patahan. Pengaruh geologi ya. Ini juga begitu, ya mungkin yang nilai K di atas itu tinggi ya, konduktivitas hidroliknya tinggi, airnya cepat, di sini jadi lambatnya karena adanya patahan. Ini yang membedakan antara pengaruh geologi dan sebelumnya tadi adalah pengaruh topografi ya. Kalau ini tadi kan pengaruh topo ya, karena perbedaan tinggi, maka alirannya seperti itu ya. Ini juga berubah-ubah. Kalau ini murni karena geologi adanya patahan seperti itu ya, patahan geologi, maka ada perubahan arah yang signifikan dan juga nilai K yang juga berubah. Lalu ini gambar kalau dia sudah gabungannya ada anisotrop juga di situ. Jadi antara yang vertikal sama yang horizontal itu beda kecepatan alirannya. Nah, ini juga kombinasi menurut Pak Fris dan Wistrom tahun 67 ya. Jadi kombinasinya bisa seperti ini, kontur beda, topografi beda.
Yang ini juga beda, yang bawah ini lebih ekstrim lagi ya, ada patahan double dengan nilai K yang sangat berbeda, 100, 1 dan 100 di sini nilai K-nya. Nah, kemudian ada metode lain tuh namanya flowing artesian well. Jadi sumur sumur artesian ya yang mengalir. Jadi kalau ini aquifer, sebagaimana kita ketahui aquifer, ini ada aquiclude atas bawah, kedap air di bawah, mungkin ada kepasiran ya, lapisan pasir. Kalau kita bikin sumur di sini, maka airnya akan keluar ya, yang disebut dengan artesian well atau sumur artesian. Nah, sumur artesian ini akan keluar karena tinggi air di sini kan, sini tinggi ya, di sini lembah, tapi di sini akan keluar tekanan yang harusnya sama tingginya dengan yang di atas tadi. Nah, itu yang disebut dengan kendali geologi. Tapi bisa juga karena dia adanya apa selisih beda ketinggian hydraulic head itu karena kendali topo. Jadi karena topografinya yang berubah karena selalu dipompa akan turun ya, maka akan ada keluar juga air dari sumur artesian seperti itu. Kemudian pengaruh lain adalah banyaknya lapisannya. Jadi masing-masing lapisan itu mempunyai nilai hydraulic conductivity atau K yang berbeda-beda ya. Sehingga aliran itu yang biasanya lurus itu jadi berbelok begini, jadi belok. Ini juga belok, lurus belok gitu ya. Nah, kemudian kita bicara masalah rembesan ya. Kalau rembesan itu ya seperti ini kurang lebih. Jadi penampang jejaring air itu akan merembes. Misalkan di sini ada suatu dinding ya, maka dia akan merembes dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan, di mana dinding rembesan ini akan dipetakan sebagai ekipotensial yang nanti akan tegak lurus ya. Seperti itu. Di mana biasanya H1 lebih besar dari H2. Tinggi tekan atau head ya, head di sini akan lebih tinggi yang mengalir ke tekanan air atau head yang lebih rendah, H2 ya. Kemudian di bagian atas itu nilai K-nya lebih tinggi, hidrolik konduktivitasnya lebih tinggi daripada yang di bawah. Kemudian yang kita sebut selanjutnya adalah metode analog. Metode analog ini yang menggunakan alat ya, peralatan-peralatan. Biasanya ada alat itu namanya beberapa sensor listrik ya, voltmeter. Jadi bisa diukur kira-kira dia mengalir kemana. Jadi pakai alat, dipakai receiver, dihubungkan dengan eh, apa namanya komponen elektronika, nanti akan terbaca arah jaringan air. Namanya simulasi analog listrik ya. Lalu yang selanjutnya dengan metode simulasi numerik itu namanya diskritisasi dari persamaan air. Persamaan diferensial itu nanti dibuat pias-pias seperti ini ya. Pias-pias, ada sumbu I, sumbu Z, J ya, sumbu J arah Y, Z, kemudian sumbu I untuk arah X. Nanti ada segmennya, ukuran dari nilai headnya tinggi ke head yang rendah, seperti itu. Ini persamaan-persamaannya, cara mendiskritnya. Demikian kira-kira penjelasan beberapa metode dalam aliran air tanah regional. Semoga dapat memberikan informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.